Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, di saat yang indah dan diberkati ini, saudara-saudara dan saya boleh dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik, kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, pada malam hari ini, tepatnya pada saat ini, saya rindu mau membagikan kesaksian kehidupan yang saya dapatkan, pengalaman ini dari kehidupan pribadi, khususnya kehidupan keluarga saya sendiri, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir tahun 2022, kerap kali ketika saya berjalan, ada keluarga, ada saudara-saudari, anggota jemaat, kerabat, bahkan teman-teman saya, yang seringkali kalau bilang, karena rutinitas kita, saudara, itu erat dengan perjalanan ya, baik menggunakan kendaraan motor ataupun kendaraan mobil, sering orang sampaikan, wah pendeta, hati-hati di jalan ya, pendeta hati-hati di jalan ya, saya bilang, pastilah kita hati-hati, ya kan? Cuman masalahnya banyak yang mengingatkan kami oleh karena beberapa waktu yang lalu, saudara, di akhir tahun 2022 di daerah kami, di wilayah kami, di daerah Minahasa Utara, daerah Kota Manado, daerah Sulawesi Utara, tempat pelayanan kami, saudara, itu sering dilanda dengan kecelakaan lalu lintas. Baik kecelakaan motor, baik kecelakaan mobil, sering terjadi. Sehingga orang seringkali bilang sama saya, pendeta, ini memang sudah memasuki waktu-waktunya. Kemudian saya bilang, saudara, saya katakan kepada yang menyampaikannya kepada saya bilang, oh saudara, oh saudari, itu kan hanya mitos. Kalau Tuhan percaya, kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan jaga lindungi kita semua. Saya bilang demikian kepada mereka semua yang katakan itu kepada saya. Karena pribadi saya tidak pernah percaya bahwa kalau akhir tahun itu, walaupun sering terjadi kecelakaan di akhir tahun, tapi itu sudah seperti yang orang katakan, oh ini sudah waktu-waktunya pendeta, sudah saatnya. Saya bilang tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Saya tidak percaya itu, saudara. Bagi saya pribadi, tidak ada waktu kecelakaan seperti itu yang ditentukan dan atau lain sebagainya. Bagi saya, kalau memang orang celaka itu karena murni tidak hati-hati, saudara. Ya kan? Kita tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Tapi yang menarik, saudara, suatu waktu di akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 16 September 2022, di hari Jumat itu, saudara. 16 September tahun 2022 adalah satu tragedi kecelakaan yang dilanda oleh keluarga saya yang sangat luar biasa, yang sangat membuat saya pribadi sangat terpukul, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kejadiannya demikian. Kejadiannya adalah pada waktu itu, satu minggu sebelum kejadian, adalah hari wisuda, tepatnya 11 September 2022, hari wisuda atau penamatan dari adik saya yang menamatkan pendidikannya sarjana keperawatan, profesi keperawatan di Universitas Kelabat Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kemudian ketika dia baru saja ditamatkan, diwisudakan, 5 hari kemudian, saudara, dari Minahasa Utara ini, dia mengadakan perjalanan dari Minahasa Utara menuju ke Minahasa Selatan. Nah, saudara, perjalanan yang ditempuh dari Kabupaten Minahasa Utara ke Kabupaten Minahasa Selatan itu memakan waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam, tergantung cepat lambatnya kendaraan dan tergantung tingkat kemacetannya. Nah, ketika adik saya mengadakan perjalanan dari Minahasa Utara, Air Madidi, ke Amurang, Minahasa Selatan, itu di dalam mobil ada adik saya, namanya adalah Wulan Egetan, dan ada juga anak saya, saudara-saudara, namanya adalah Elano Egetan. Saya punya anak yang paling tua, namanya Elano Egetan. Waktu itu berumur 4 tahun. Kemudian ada juga adiknya teman saya, namanya adalah Afifa Mongkau. Mereka adalah sama-sama kelas tamatan yang baru saja diwisuda profesi nurse. Kemudian saudara-saudara, mereka mengadakan perjalanan ini, mereka keluar dari rumah saya. Saya katakan sama adik saya, Bulan, jangan lupa berdoa ya. Kemudian saya juga yang mendoakan, saudara.
perjalanan mereka saya doakan dari air Madidi menuju ke Amurang. Tuhan tolong jaga lindungi sertai adik saya ini Wulan. Tuhan tolong jaga lindungi anak kami Elano, bahkan juga bersama dengan temannya adik saya, temannya Wulan, namanya adalah Afifah. Saya berdoa, saudara. Saya yang adalah seorang hamba Tuhan dengan penuh keyakinan. Ketika saya mendoakan anggota jemaat saya juga mendoakan keluarga saya doakan perjalanan adik saya dan anak saya, saudara. Dan saya punya keyakinan, Tuhan, saya ini seorang hamba Tuhan, saya seorang pendeta, seorang pelayan, seorang pendoa, saudara. Kan sebagai pendeta keyakinan saya besar, Tuhan akan jaga lindungi perjalanan mereka hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Saudara, singkat cerita, baru 15 menit mereka keluar dari rumah kami, saudara. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Waktu itu mereka dilarikan ke rumah sakit Sentra Medika, Minahasa Utara. Saya dapat panggilan telepon. Saya dikejutkan dengan panggilan telepon ini. Tiba-tiba dikatakan, benar ini dengan keluarganya Ibu Wulan Egeton. Saya kaget, saudara. Iya, kenapa? Oh, kami dari rumah sakit. Saya ketika mendengar berita itu, saudara, saya punya jantung sudah mulai berdetak kencang. Saya dengar kata rumah sakit saja saya sudah gugup, saudara. Ketika saya dengar dikatakan bahwa adik kami Wulan dan temannya Afifah dan anak kami Elano ini mengalami kecelakaan dan saat ini berada di UGD Sentra Medika Hospital, saudara, saya mendengar kejadian itu saya langsung seketika, saudara, saya shock. Saya katakan kepada istri saya hal yang terjadi ini, saudara. Sudah tahu hal yang pertama yang kami lakukan adalah apa? Hal yang pertama yang kami lakukan pada saat itu adalah berdoa, saudara. Kami berdoa dan doa kami, saudara, kami berdoa, Tuhan, semoga anak kami, jujur, memang yang pertama kami doakan adalah anak kami. Karena saya punya anak waktu itu masih kecil, saudara. Masih usia balita ke bawah, bayi 5 tahun ke bawah. Baru 4 tahun dia. Anak laki-laki saya, Elano Egeta. Saya berdoa dengan istri saya, Tuhan, Tuhan tolong, semoga anak kami ini aman. Dan doa berikutnya adalah buat adik saya dan temannya adik saya, Wulan dan Afifah. Saudara tahu, selesai berdoa, kami langsung segera naik ke mobil kami. Saya dengan istri, saudara, tidak ganti pakaian. Pakaian yang ada di badan, pakaian itu. Saya masih pakai kaos oblong, saudara, celana pendek. Istri saya juga demikian. Kami tidak pikir panjang. Kami langsung selesai berdoa. Kami langsung naik di mobil. Dan saya larikan mobil saya, saudara, secepat mungkin dari Air Madidi Minahasa Utara ke rumah sakit Sentra Medika Minahasa Utara. Dalam perjalanan, saudara-saudara, kami melewati lokasi kecelakaan. Karena mereka kecelakaan di bundaran Zero Point dekat kantor Bupati Minahasa Utara, saudara, tidak jauh dari sana. Mereka kecelakaan di sana dan ketika kami mau pergi ke rumah sakit Sentra Medika ini kami lewati lokasi kecelakaannya dan saudara tahu kami melihat mobil ini hancur dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, oh Tuhan, mobil ini hancur dan kerusakan mobil itu saudara lebih dari 50%. Karena memang dari bagian depan sampai bagian belakang sampai bagian samping kanannya saudara, mobil ini memang hancur. Kacanya saja saudara hancur semua saudara. Tidak ada yang tersisa. Luar biasa kecelakaan mobil itu. Kemudian saudara, saya terus ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit saudara, saya langsung masuk di UGD. Saya langsung lihat saudara-saudara apa yang terjadi dengan keluarga saya ini. Apa yang terjadi dengan anak saya ini yang dengan adik saya dan temannya adik saya. Tetapi yang ajaib dan luar biasa saudara-saudara. Ketika saya sampai di UGD, doa saya yang pertama luar biasa, saudara. Anak saya, puji Tuhan, dalam keadaan aman, sehat, dan diberkati Tuhan. Yang walaupun memang adik saya waktu itu Wulan Egeton dan Afifah temannya dalam keadaan kritis, mereka koma, mereka tidak sadar karena memang mereka berdua rupanya melindungi anak saya yang masih kecil. Tapi saya bersyukur di waktu pertama itu saya melihat anak saya Elano. Elano ini hampir tidak ada luka sama sekali, saudara. Nah, hal yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara dan saya, kepada kita semua, lewat kejadian yang saya alami ini. Saudara, kejadian dari keluarga saya ini, mobilnya hancur. Karena mobilnya ini terputar, kemudian terlempar dan terbentur dengan mobil yang lain, saudara. Sehingga memang hancur total, saudara, mobil itu.
Kalau mau dikata, harusnya kalau lihat kendaraan itu, harusnya orang yang ada dalam mobil itu harusnya mati. Tetapi yang ajaib, adik saya Wulan dengan temannya Afifah, walaupun dalam keadaan kritis dan koma saat itu, dengan pertolongan Tuhan, 1 minggu kemudian mereka dapat dipulihkan. Walaupun pemulihannya mereka kurang lebih 3 bulan ya, oleh karena mereka menghadapi patah tulang dan harus dioperasi. Tapi puji Tuhan, masih dalam keadaan hidup dan diberkati Tuhan sampai saat ini. Yang kedua adalah anak saya Elano, saudara. Puji Tuhan, anak saya Elano ini hampir tidak ada luka sama sekali waktu itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini anak saya masih tumbuh kembang seimbang dan juga dalam keadaan sehat sampai saat ini. Yang saya mau katakan, saudara, orang mungkin bilang, pendeta kok berdoa, tetapi kenapa kecelakaan? Sepertinya Tuhan tidak lindungi. Bagi saya ada berdoa. Walaupun ada kecelakaan, tapi Tuhan masih melindungi keluarga saya. Tuhan masih melindungi anak saya Elano, adik saya Bulan, dan juga temannya adik saya Afifah. Mereka semua walaupun menghadapi kecelakaan, tetapi Tuhan masih melindungi. Saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir ketika kita dilanda dengan kecelakaan, ketika kita dilanda dengan suasana duka cita, dilanda dengan suasana susah sekalipun. Jangan kita berpikir bahwa doa kita Tuhan tidak jawab. Justru di dalam keadaan susah seperti itu, akan lebih menguatkan doa kita, akan lebih menguatkan kita untuk lebih dekat dan lebih berserah dengan Tuhan, kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kuasa doa. Kita terus berharap di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan yang luar biasa yang saya pribadi telah rasakan. Saya minta dalam doa, Tuhan jaga lindungi keluarga saya. Walaupun menghadapi peristiwa kecelakaan, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus masih melindungi mereka sampai saat ini dalam keadaan hidup, sehat, kuat, dan diberkati. Semoga lewat kesaksian ini boleh menolong saudara dan saya, menolong kita semua untuk lebih berserah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah doa dan pengharapan saya di dalam nama Yesus. Amin. Amin.